Ibu Lydia bisa cerita bagaimana awal Bapak dari Ibu bisa terima Yesus. Bapak ini kan galak dan pegang prinsip menurut Ibu tadi. Nah, gimana kok bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus? Tadi kan saya ceritain waktu saya mau dibacok ya istilahnya udah tidak diakui anak 3 tahun, terus dengar saya jadi Kristen, dia kira karena menikah, terus saya diculik, akhirnya saya melarikan diri tuh. Nah, saya sama Yongki melarikan diri ke Bandung dan Tasik, nggak berani injek Jakarta karena bapak saya udah obrak-abrik rumah kita. Kita udah beli rumah ya, dia samperin, dia bawa orang, dia bawa anggota SIT RW semua, pokoknya sampai menemukan, sampai ada kata-kata hidup atau mati, pokoknya cari Lydia. Itu kata-kata itu dia keluarkan sampai ada yang laporan ke saya gitu. Sampai rumah mertua saya juga dicari-cari. Akhirnya tugas kita nggak ngapa-ngapain, cuma doa, nangis di kaki Tuhan, air mata ya. Nah, disitulah mulainya akhirnya kita menyadari bahwa kita butuh sekali Tuhan gitu setiap saat. Terus kita berdua juga bingung gitu ya, ke Jakarta nggak bisa. Sedangkan kita berdua kan kerja. Saya nyanyi dibayar. Itu Lydia Imaniar lagi ngetop-ngetopnya lagu Prahara Cinta sama Ironi. Yongki pemusik ya. Nah, kita nggak bisa cari duit kalau nggak di Jakarta gitu. Tapi caranya Tuhan, pelihara Tuhan tuh dengan cara macam-macam deh akhirnya. Nah, itulah akhirnya suatu saat saya bilang sama Yongki, saya mau bagaimanapun kalau dia musuhin kita juga balas musuhin. Kapan ada komunikasi dan kapan kita bisa jadi berkat, jadi teladan gitu. Nah, prinsip saya mau samperin orang tua saya, yaitu tapi datanginnya saat Idul Fitri. Saya mau bersilaturahmi. Kalau Idul Fitri itu kan tahun 88 ya. Lalu di tahun itu bukan tahun 88. Saya di 88. Kan 88. Betul. Di tahun itu kemudian lebarannya Ibu datang gitu ya? Iya. 88, 89, 90. Iya, 90 di baptis. Iya, betul. Akhirnya saya datengin bapak saya, tapi saya cuma beraninya di saat lebaran. Lebaran kan nggak boleh saat lebaran, saat lebaran itu harus bersilaturahmi ya. Saya samperin bapak saya, saya nggak boleh injak rumah, tetap dia usir, tapi dia nggak berani maki-maki karena saat itu hari baik, bulan baik. Udah saya bawa makanan, berikutnya habis itu saya datang di Idul Adha juga, habis lebaran Idul Adha dibuang ke tong sampah. Sebulan kemudian nggak lama saya datengin lagi, tahun depannya lagi, tetap prinsip dia gitu. Jadi setahun kemudian Ibu datang lagi pada saat lebaran? Iya. Dan tetap diusir? Iya, saya nggak lama saya dengar bapak saya tuh masuk rumah sakit, dirawat di Carolus. Saya nggak dikasih tahu, tapi ada yang nyampein, Abah ada di rumah sakit. Kenapa? Ya itu darah tinggi, gitu kan. Udah, saya mau datang, saya cari informasi dulu, jangan ada ibu saya sama keluarga saya. Jadi kita berdua jam 12 malam ke rumah sakit. Jam 12 malam, jam 11, jam 12 malam, bapak saya waktu itu belum tidur kan, sendiri. Karena dia di ruangan yang berkelas gitu ya, jadi kita kan boleh masuk jam berapa aja. Saat itulah, sebelum saya pulang, saya tanya, Abah, Lydia kan Kristen, dia bisa terima ya? Boleh nggak Lydia doa secara Kristen? Saya bilang gitu. Bapak saya, oh boleh. Nah itu ada satu hal yang baru buat saya. Oh boleh. Selama ini kan ditolak ya? Berarti dia udah nerima saya sebagai orang Kristen gitu ya. Abah boleh Lydia Kristen, Lydia mau berdoa buat Abah. Oh boleh. Ya udah saya doa dalam nama Yesus. Saya akhirnya komunikasi sama bapak saya. Komunikasi sama bapak saya tapi backstreet dari ibu saya. Jadi sama bapak saya tak, Abah, ada Umi nggak? Nggak ada, ibu Umi lagi pergi. Udah mulai hubungan sama abah saya. Jadi baik. Di belakang Umi, ibu kontak Abah. Saya kontak bapak. Saya udah kontak, komunikasi, ketemuan di luar sama abah saya. Oh iya? Iya. Wah. Dia naik mobil, naik taksi, saya ketemuan di luar. Diajak makan rawon gitu kan, senangnya makan rawon, dia orang Sorok Madura kan. Udah selesai ngobrol, akhirnya dia nanya. Dia tanya, ngomong-ngomong itu tentang Isa Al-Masih itu gimana ceritanya? Ini jawaban doa mulai muncul nih ya? Iya. Kita nggak banyak memaksa gimana ya, tapi dia banyak tanya tentang keilahian Yesus, tentang perbedaan Yesus dengan yang lain. Gitu. Dari situlah kita jelaskan Yesus itu bukan nabi dan manusia biasa. Kita jelaskan pertama ya nolak.
Tapi lama-lama dia penasaran sendiri, telepon lagi ke saya. Lydia, coba aku mau ketemu lagi di luar ya. Saya percaya itu Roh Kudus yang bekerja ya Bu ya. Titiknya adalah dia nggak sabar minta dibaptis. Wow, iya ini di foto yang ditampilkan di layar ini Abah dibaptis 20 Juli 1990. 2 tahun setelah dia ingin membunuh Bu Lydia. Ya, dan akhirnya karena Ibu Lydia tetap memilih Yesus, maka kuasa Tuhanlah yang bekerja di tengah-tengah keluarga ini. Itu bapak saya di antara ini pendeta Korombot ya? Iya, almarhum Korombot sama ibunya. Dia yang baptis kita berdua juga. Yang berkati pernikahan juga. Iya. Saya kenal baik dengan Pak Pendeta Korombot. Ya. Ini Abah dibaptis, tapi Umi ikut nggak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ini. Ya, jadi belakang ya. Jadi pas mau dia kan minta kapan nih aku dibaptis, kan kita jelaskan. Kalau Abah mau terima Yesus, satu syarat terima Yesus itu adalah dibaptis. Kapan nih aku dinanya terus, kapan nih aku dibaptis, kapan aku dibaptis. Tapi ada ibumu, ya ibu saya kan kebetulan dia keluar. Kalau keluar tuh lama dia, pergi lama. Dia udah tahu, pasti jam 6, setengah 6 maghrib pulang ibu saya. Jadi bapak saya langsung kita jemput ke gereja, konseling, pulangin lagi. Nanti konseling, gitu. Jadi persiapan dulu ya, pemuritan dulu. Ya, udah akhirnya bapak saya dibaptis setelah mantep. Puji Tuhan, luar biasa. Kesaksian bagaimana Ibu Lydia melayani ayah yang tadinya mau membunuhnya karena terima Yesus, tapi kemudian ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa di tengah-tengah keluarga Ibu Lydia ya. Nama bapak saya Said Kelana. Pak Said Kelana, ya ini nama yang cukup terkenal. Iya. Ya, kemudian dilanjutkan dengan Ibu menerima Yesus, lalu Icang dan Iva. Jadi ponakan dulu Pak. Keponakan dulu, Iva dulu, baru Icang. Ya. Bagaimana dengan Ibu? Jadi setelah ini Iva ini adalah keponakan saya. Jadi mamahnya itu mualaf. Mamahnya dari Kristen jadi mualaf, tapi anaknya diinjili sama anak-anak saya juga. Karena suka ke rumah, tapi dia juga banyak bertanya. Akhirnya dia memutuskan terima Yesus juga. Walaupun orang tuanya jelaskan bahwa ya nggak diusir sih, karena dia tahu mamahnya juga dari latar belakang tadinya Kristen, tante-tantenya masih banyak yang Kristen. Jadi dia terima Yesus sendiri dan dibaptis di gereja lain. Akhirnya ini Iva ya? Ya Iva Nur Said, papahnya abang saya. Ya berapa tahun kemudian Umi tahun berapa ya? 2012 ya. Nah ini dia ada di layar, Umi dibaptis 9 Juni 2012. Ya ibu saya ya. Ini jaraknya cukup jauh. 22 tahun ya dengan Abah. Iya. Wow, 22 tahun berarti Abah udah Kristen. Iya. Umi masih. Nah, tapi tahu nggak itu Umi 22 tahun? Abah itu habis dibaptis 2,5 tahun kemudian Tuhan panggil. 2,5 tahun setelah dibaptis, Abah dipanggil Tuhan. Oke. Ya. Oh jadi, tapi waktu Abah meninggal, Umi tahu bahwa Abah udah terima Yesus? Tahu ya, karena dimakamkannya pasti Kristen dong ya? Nah, atau dimakamkan ibu saya nggak mau terima dia yang Kristen. Lama. Jadi dimakamkan. Tetap dimakamkan, terserah pokoknya dia makamkannya. Iya. Baik. Tapi buat kami sih nggak masalah, yang penting roh dia sudah di sana. Iya. Nah, Umi, pengalaman yang cukup panjang ini dari Abah ke Umi 22 tahun, bagaimana kisahnya Bu? Nah, Umi ini memang ke saya kan sama ya Abah ya nolak ya. Nah, Abah kan sudah meninggal. Beberapa tahun kemudian ya kami sibuk melayani sebagai hamba Tuhan. Saya kesaksian kemana-mana. Nah, satu saat kita berdua lagi di Amerika, ibu saya tuh telepon. Hubungan kita sudah baik Pak, sudah baik, sangat baik. Bahkan ibu saya suka ke rumah, kalau dia mau sembahyang silakan, kita siapkan segala. Nah kita lagi ke luar negeri,
ibu saya tuh telepon, Lydia penting sekali aku mau ngomong penting. Kenapa Umi? Pokoknya aku mau ngomong penting. Ya ngomong aja sekarang. Kapan pulang? Kebetulan saya nggak berapa hari lagi memang udah mau berangkat pulang. Sudah akhirnya dia nggak mau orang lain tahu, hanya maunya ya saya sama Yongki. Akhirnya memang ibu saya itu pelan-pelan ya. Saya suka ngomong sama ibu saya. Siapa Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Nah, pada akhirnya dia bertanya sama saya tanya sama dia apa yang membuat dia selama ini penting itu yang dimaksud penting. Rupanya di saat dia sendiri dia mendengar ada suara. Ada suara. Nah, suara itu yang membuat selain kita memberitakan Injil, suara itu dan ada sesuatu hal yang membuat dia penasaran bertanya tentang Isa Al-Masih. Lewat suara dan penampakan itu. Suara audible dan penampakan. Iya. Menurutnya sih audible ya. Iya, karena dia sendiri. Iya. Bukan ada orang ngobrol lalu. Dia hidupnya sendiri, Pak. Di rumah ya? Di rumah sendiri, nggak ada siapa-siapa. Dia mengerjakan sembahyang sendiri. Di saat dia mau sembahyang itulah dia menunjukkan penampakan. Dia bilang ada suara dan dia tanya sama kita, ini penampakannya seperti ini. Ini siapa? Dia lihat siapa? Iya. Gambar apa? Sama Yongki. Sosok ya. Sama Yongki dibukain itu di internet itu kan, cuman klik Yesus keluar kan. Umi ini bukan. Sampai dia tanya ini. Wow. Gitu. Merinding saya dengarnya. Iya. Kan ada silau. Ada cahaya. Dia bilang saya lihat cahaya tapi nggak bisa lihat orangnya. Cahayanya itu buat mata saya nggak bisa lihat orangnya. Silau sekali. Dan cahaya itu jalan, saya kejar. Dan ada suara aku mengasihimu. Wow. Dari situ dia tanya sama kita, yang bicara aku mengasihimu hanya Tuhan Yesus bahasanya. Dan suara itu kita kan nggak bisa ada rekod yang kayak begitu kan. Tapi kalau penampakan kita jelaskan, ibu saya langsung saya ajak ke kumpulan orang-orang Minang yang Kristen. Ketemu orang-orang Minang Kristen, kebetulan ibu saya orang Minang, supaya dia nggak merasa asing. Nah inilah bahasa Padang, dia tanya banyak, lebih lancar lagi. Bapak pendeta yang orang Minang juga jelasin, Pendeta Yan Wardikoto. Akhirnya sama Ibu Yuli, majelis-majelis gereja, Uni Sihotang, semua merangkul Umi juga. Umi tanya apa aja. Sudah, akhirnya nggak sampai 2 minggu ya. Kita juga seperti saya bilang, Umi kalau mau ikut Yesus, Umi terima Yesus, Umi harus baptis. Apa arti baptisan? Kita jelasin. Ya itu dia akhirnya dia. Dan akhirnya nggak sabar minta dibaptis malahan. Ini kisah yang luar biasa. Bukti dari Tuhan Yesus yang mengasihi keluarga dari Ibu Lydia. Terima kasih kepada God Lovers yang setia mengikuti program talk show Diaspora TV. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.